Oke, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel di channel Dunia Kita. Di video kali ini saya akan mereview action kamera dari Brica, yaitu B Pro 5 Alpha Edition Mark II S ya teman-teman. Seperti ini dia barangnya. Oke, kita copot cover akriliknya dulu ya teman-teman. Kita copot. Oke, di sini kita juga dapat ini dia. Kita dapat stiker teman-teman. Kita dapat 3 stiker B Pro 5 Alpha Edition Mark II S ya, seperti ini. Nih teman-teman, seperti ini nih. Nah, kita dapat 3 stiker bisa ditempel. Ini stikernya juga bukan stiker yang jelek ya, ini stiker bagus teman-teman. Oke, seperti ini. Terus ini ada action kameranya. Kita buka aja bautnya. Kita copot dulu ya. Karena di dalam ini nggak ada user manual teman-teman, jadi kita baca spesifikasi dan juga fitur-fitur dan lain-lain itu ada di bagian boxnya teman-teman. Seperti ini nih, ini di bagian depan nih ada fitur-fitur singkatnya ya. Terus ini ada isi dalam box, juga ada spesifikasi, dan sini ada fitur dan juga ada software. Fitur lengkapnya di sini nih. Oke, ini kita dari depan dulu ya. Ini kita pinggirin dulu kameranya. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini untuk B Pro 5 Alpha Edition Mark II S ini dia itu dari pabrikan atau dari merek Brica Nova ya teman-teman. Dan ini saya beli di toko offline, tidak beli di toko online, jadi harganya agak lumayan pricey. Jadi harga itu di 1.290, bisa dibulatkan aja 1.300.000. Misalkan di online ini teman-teman bisa dapat di harga 1.150.000 atau 1.100.000 atau bisa juga 1.200.000 ya, beragam lah macamnya. Tapi pastikan kalau teman-teman beli di online shop itu pastikan teman-teman cari barang yang dibelinya sudah banyak teman-teman. Yang mungkin kalau bisa udah ada yang ribuan atau ratusan ya. Jangan yang toko belum ada yang beli teman-teman. Takutnya teman-teman barangnya nggak sesuai dengan apa yang teman-teman beli gitu, seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus lebih tahu ya untuk belanja ke marketplace seperti apa. Kita lanjut ke reviewnya. Oke, di sini untuk B Pro 5 ini dia itu untuk ini ada spesifikasi singkat ya. Spesifikasi videonya itu di 4K 30 fps, 2.7 30 fps, 16 megapiksel di 10 frame per second. Terus di sini juga ada konektivitas WiFi control user, jadi teman-teman bisa langsung konekin aja ke WiFi gimana konekinnya tuh. Terus nanti ada tutorialnya juga seperti itu. Terus di sini untuk resolusinya bisa support sampai 4K. Terus LCD juga ada 2, depan dan belakang. Terus di sini untuk mikrofon dia juga sudah support menggunakan external mikrofon dengan rekaman video atau pengambilan foto itu sudah true color juga, jadi warnanya asli ya tanpa dituning. Dan juga di sini untuk waterproof casingnya bisa sampai kedalaman 40 meter teman-teman, lumayan dalam ya. Oke, kita lanjut di bagian samping. Seperti ini, untuk bagian sampingnya ini ada isi di dalam box, inside the box ya teman-teman. Oke, yang pertama itu yang sudah dipastikan kita dapat B Pro 5 Alpha Edition Mark II S unitnya sudah pasti kita dapatkan. Yang kedua kita dapat waterproof casing, jadi buat teman-teman yang suka surfing atau teman-teman suka nyelam dan suka berenang mau sambil mengabadikan momen, teman-teman bisa menggunakan waterproof casing ini. Jadi ini lumayan banyak dapat aksesoris teman-teman, karena ada merek sebelah juga yang jual action cam. Coba kita dapat aksesoris yang seperlunya aja, nggak sebanyak B Pro 5 Alpha Edition yang memberikan aksesoris banyak kan teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sisi unggulnya dari kita membeli action camera dari Brica ini. Kita dapat aksesoris banyak gratis di pembeliannya teman-teman. Terus ini juga ada handlebar mounting buat di handle ya, di handle motor atau di handle apalah gitu, pokoknya yang dia itu bulat ya teman. Terus selanjutnya itu ada quick release mounting, biasanya itu digunakan berbarengan dengan base mounting teman-teman. Jadi quick release mountingnya ini dikaitkan ke base mounting seperti itu, dan dia ini
Biasanya itu ya teman ya, biasanya itu kalau teman-teman tahu digunakan dengan motovlogger, terus ada juga yang ditaruh di dashboard mobil atau biasa dibilang dash kamera ya gitu gitulah. Itu biasanya dia menggunakan, mereka itu menggunakan quick release mounting dengan base mountingnya ditempel ke permukaan teman-teman. Seperti kalau motovlogger base mountingnya itu ditempel di helm atau di tangki motor, atau juga bisa di speedometer juga karena juga ada, atau bisa ada juga yang di headlamp motor juga ada teman-teman. Jadi berbagai macam kalau di motovlog. Kalau misalkan di mobil itu biasanya kalau dash kamera itu dia itu ditaruhnya di dashboard atau di kaca mobil yang di depan yang gede itu bisa juga ditaruh di sana. Atau kalau orang-orang yang teman-teman lihat balapan seperti MotoGP atau F1 tuh itu nempelnya di body teman-teman. Itu nempel action kamera di body ya. Jadi ekstrim banget seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk quick release dan juga base mounting. Selanjutnya juga ada tripod mounting teman-teman. Kenapa taruh tripod mounting? Karena dari waterproof casing ini nggak bisa langsung ke tripod. Kalau tripod tuh ada dratnya teman-teman. Jadi teman-teman harus ada dratnya untuk nyambungin ke tripod. Tripod tuh seperti baut gitu ya, diputer. Jadi teman-teman pasang tripod mountingnya dulu ke waterproof casing, baru teman-teman bisa gunakan ke tripodnya teman-teman, seperti itu. Nilai unggul lagi, dan kita juga dapat unit pivot arms buat dipasang ke quick release mounting atau ke handlebar mounting, karena itu lumayan bisa untuk mengatur angel teman-teman. Tetapi pivot arms ini sudah saya gunakan untuk merekam, jadi ini saya untuk handlebarnya saya gunakan di stand, dan terus saya tambahin pivot arm supaya lebih ke depan. Untuk kameranya ini saya juga menggunakan kamera handphone ya teman-teman, kamera smartphone dengan mikrofon eksternal supaya audionya lebih bagus lagi teman-teman, seperti itu. Oke, jadi seperti itu mengatur pivot arms, bisa mengatur angel sesuka hati kalian teman-teman. Oke, tidak lupa selanjutnya kita dapat charger unit. Lengkap banget teman-teman, kita dapat charger unit. Cuman charger unitnya nggak di dalam karena lagi dipakai, saya pakai buat cas ya teman-teman. Terus kita dapat base mounting, udah saya jelasin tadi ya, pasangannya base mounting itu base mounting. Jadi base mounting ini percuma bila tidak ada quick release mounting, dan quick release mounting juga percuma bila tidak ada base mounting teman-teman. Jadi mereka ini sepasang dan nggak bisa dipisahkan, seperti itu. Selanjutnya ada Li-ion baterai. Jadi kita dapat baterai itu 2 teman-teman di pembelian ini. Jadi yang satu itu udah nempel di unitnya, di device-nya, dan satu lagi itu ada di dalam box. Nanti kita lihat ya teman-teman. Setelah baterai itu ada open back casing juga teman-teman. Jadi ini seperti casing belakangnya dari waterproof casing, cuman bedanya dia itu ada selah dua bolongan doang ya. Ada 2 garis persegi panjang gitu bolong ya. Jadi untuk masukin strap ke dalam. Jadi bisa open back casing ini diganti dengan back casing yang standar waterproof casing, itu bisa digunakan untuk orang-orang yang naik gunung teman-teman, karena strapnya itu dipasang ke ransel. Jadi kameranya itu bisa ada di depan dada, biasanya depan dada, atau bisa juga taruh di kepala teman-teman menggunakan strap. Seperti itu kurang lebih fungsinya teman-teman. Terus selain itu juga open back casing apa ya, mungkin yang saya tahu cuma itu doang ya, buat orang-orang yang naik gunung atau orang-orang yang itu yang di NDS tuh teman-teman, yang seperti ini. Itu mereka biasanya rata-rata menggunakan open back casing teman-teman, buat di strap, buat masukin strapnya dan dipasang ke badannya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada USB cable untuk chargernya teman-teman, USB cable. Terus nggak lupa juga kita dikasih strap, lengkap banget teman-teman. Dan juga kita dapat mikrofon, cuman mikrofonnya lagi saya pakai buat merecord. Jadi ini mikrofon yang teman-teman dengerin ini, suaranya ini hasil dari mikrofon gratisan dari B Pro 5 teman-teman, seperti itu. Lumayan cukup jernih ya.
Oke, terus selanjutnya kita dapat extender. Kenapa kita dapat extender? Karena di sini untuk jack audionya itu dia 2,5 mm teman-teman. Sedangkan jack audio standar itu di 3,5 mm. Jadi kita perlu menggunakan extender ini. Jadi bila gimana ya? Maksudnya biar kita nggak beli lagi, kita sudah dikasih gratis dari Bepro 5 teman-teman, seperti itu. Jadi bisa dibilang apa ya, nilai unggul lagi gitu teman-teman. Terus di sini juga ada skeleton casing. Jadi dia casingnya itu terbuka supaya teman-teman bisa ngevlog sambil menggunakan external microphone teman-teman. Jadi ini selain itu juga ada selah buat penjepit, dan itu juga bisa buat digunakan membuat video POV teman-teman. Jadi dijepit ke kerah jaket atau ke topi juga bisa, itu kan bebas. Jadi ini bisa dibilang multifungsi lah teman-teman. Jadi karena ini namanya juga kamera aksi ya, jadi buat beraksi kameranya. Jadi gimana ya, jadi benar-benar harus universal, bisa di kemana aja, seperti itu. Di sini ada spesifikasi. Sensornya itu sensor Bepro 5 PD sendiri itu ada di 16 megapiksel menggunakan sensor Sony Exmor-R ya teman-teman. Jadi dia ini mungkin bisa dibilang kerjasama dengan Sony karena sensornya dia ini menggunakan sensor Sony ya teman-teman. Oke, terus untuk selanjutnya itu untuk video resolusinya itu untuk format videonya ini dia di MP4H264 di 30 fps dengan 4 pilihan resolusi yaitu 4K, 2.7K, 1080p, 720p teman-teman. Dan di sini untuk spesifikasi fotonya itu dia ada 5 pilihan dari 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel dengan formatnya JPEG teman-teman. Seperti itu ya. Terus di sini untuk lensanya dia sudah fix fokus di bukaan f2.8 f3 mm untuk zoomingnya. Terus untuk angle lensanya ini dia sudah wide angle 170 derajat. Jadi orang-orang bilang tuh apa nih, mata ikan teman-teman. Jadi seperti mata ikan gitulah perumpamaannya. Terus di sini untuk LCD screen-nya. Untuk LCD screen depan itu dia 0,5 inci monokrom LCD, jadi hanya menampilkan indikator, mode dan juga tanggal, dan juga bisa kalau lagi merecord tuh detik-detik atau menit-menitnya itu juga biasanya ditampilkan di front LCD atau di LCD depan ya, seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu ada port. Di sini ada 4 port yang ada di Bepro-nya ini di unitnya. Yang pertama itu ada USB, yang kedua ada HDMI. HDMI ini bukan HDMI besar teman, jadi mini HDMI. Terus yang ketiga ada 2,5 jack mic. Terus yang keempat ada slot micro SD teman, port micro SD gitu, port slot micro SD gitu lah bilangnya. Terus selanjutnya itu adalah konektivitas. Dia sudah menggunakan WiFi 802.11 dengan radius up-nya 25 meter persegi teman. Jadi sekitarannya 3 meter udah jauh lah, 3 meter atau 3 meter setengah itu udah jauh lah. Tuh. Terus selanjutnya itu ada storage. Untuk storage-nya itu dia menggunakan micro SD, kartu SD yang kecil itu teman-teman, karena dia micro SD. Terus di sini juga dia sudah support dengan micro SD biasa, terus micro SD HC dan micro SD XC sampai kelas 10 yang benar-benar paling kencangnya, dan dia itu maksimal hanya bisa sampai 64 GB teman-teman, selebihnya nggak bisa. Atau mungkin lebih, kalau misalkan dulu kan ya micro SD 128 mungkin bisa kebaca 64 atau bisa tidak terbaca. Saya juga belum coba karena memori saya untuk menggunakan Bepro 5 ini hanya 32 GB teman-teman, karena nggak pernah merecord banyak gitu kan. Oke, terus selanjutnya dari spesifikasi baterainya tersebut ini dia 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Jadi kalau kita punya dua berarti kita punya baterai 2000 mAh teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya itu untuk dimensinya, ini unit only teman-teman ya, tanpa menggunakan casing. Itu di 60 mm kali 41 mm kali 22 mm teman-teman. Ya
cukup kecil sih, namanya juga kamera aksi kan, harus compact dan mudah dibawa kemana-mana. Dan untuk beratnya ini sendiri tanpa menggunakan baterai, hanya unitnya saja itu hanya di 65 gram teman. Terlalu ringan ya, mungkin kalau tambah baterai bisa 100 graman, pokoknya nggak nyampe setengah kilo teman kalau untuk B25 Alpha Edition Mark II S ini. Dan untuk waterproof casingnya ini bisa sampai 40 meter kedalaman ya teman, kedalaman air. Jadi teman bisa ajak berenang kameranya karena ini sekali lagi kamera aksi teman. Oke. Terus untuk di sini ada burst fotonya bisa sampai 10 foto per sekali shoot dengan resolusi tertinggi yaitu 16 megapiksel, dan juga ada time lapse dari 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik, 30 detik, dan juga 60 detik atau bisa dibilang 1 menit. Dan juga ada settingan exposure dari -2 sampai +2 dengan 0,33 step value, dan ada juga yang terakhir ini loop recording buat teman-teman ditaruh menjadikan dashcam ya, bisa itu ada loop recordingnya dari 2 menit, bisa dimatiin terus 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit itu akan mengulang-ulang untuk recordingan video yang namanya juga loop recording ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebelah. Sini ada software aplikasi dan juga fiturnya. Dia di sini menggunakan software aplikasinya itu B Pro 5 namanya teman. Dan aplikasinya ini sudah bisa di-download di Apple Store dan juga Google Play Store teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengguna iOS atau Android nggak usah khawatir karena di dua device tersebut dan di dua OS tersebut itu sudah support untuk aplikasinya B Pro 5 ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, jadi akan aman-aman aja untuk menggunakannya. Dan terakhir ada fitur. Di sini ada 8 fitur yang diberikan oleh Brika. Yang pertama itu dia sudah support merekam dengan kualitas tertinggi yaitu di 4K Ultra HD. Untuk selanjutnya itu ada wide angle 170 derajat, lumayan lebar. Terus dia juga sudah built-in dual LCD, jadi LCD depan belakang lumayan. Kan kita mau ngeliat kita sudah berapa lama record, kita tidak perlu balik kamera karena di depannya itu sudah ada LCD teman-teman. Meskipun kecil tetapi bisa membantu juga ya. Untuk keempat ada fitur loop recording buat teman-teman yang suka jalan-jalan tapi nggak terlalu penting, hanya untuk jaga-jaga aja, biasa dijadiin dashcam itu bisa mengaktifkan fitur loop recordingnya. Terus juga buat teman-teman yang mau mengabadikan momen, teman-teman bisa mengaktifkan fitur burst fotonya. Jadi main juga ya, per sekali pencet burst foto itu bisa sampai 10 foto per sekali dengan resolusi tertinggi yaitu di 16 megapiksel teman-teman. Dan di sini juga ada fitur time lapse buat teman-teman yang mau mengabadikan momen, biasanya sunset ya atau sunrise itu bisa menggunakan time lapse, atau lagi jalan-jalan juga bisa menggunakan time lapse. Lumayan juga berguna. Terus di sini juga untuk recordingnya sudah high speed. Dan yang terakhir ini fitur sangat menarik yaitu sudah support eksternal mikrofon teman-teman. Jadi teman-teman buat vlogger-vlogger yang mau lebih besar jangkauan lensanya itu teman-teman bisa menggunakannya teman-teman. Dan ya itu lagi, baik lagi ada fitur spesial, dia sudah support eksternal mikrofon dan kita juga dapat aksesorisnya lengkap dan banyak teman-teman. Kurang apa lagi, jadi ya. Untuk baca di atas kertas ini bisa dibilang worth it ya teman-teman, sangat worth it bagi saya. Lumayan sangat berguna juga. Oke, kita lihat sebelum buka di bagian bawah ada tulisan lagi teman. Di sini ada Brika B Pro 5 Alpha, importernya dari PT Arta Mahadaya Alvia dalam Profesor Dr. Ratu Mainten. Oke, untuk negara modelnya oke, dia ini barangnya made in China teman-teman. Di sini ada modelnya itu Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark II S, WiFi action camera 4K 16 megapiksel teman-teman. Itu untuk modelnya. Oke, kita buka. Kita lihat di sini intinya teman-teman. Seperti ini. Oke, ini yang
yang ada aja, karena yang nggak ada itu lagi dipakai. Nah, intinya lagi dipakai teman-teman. Seperti ini ada apa namanya tadi, handlebar mounting lagi digunakan, dan juga pipillisnya pivot armsnya juga lagi saya gunakan. Kita review yang ada aja. Ini juga udah lumayan banyak teman. Oke, kita buka nih, ada charger unitnya ya. Kita reviewin dulu aja yang udah kebuka. Ini kita pinggirin dulu teman-teman. Seperti dia. Ada charger unit, juga ada tulisannya nih, channel 1 dan channel 2. Sini ada plus minusnya. Channel 2 ini juga ada indikator LED, dia bisa menggunakan micro USB dan juga mini USB. Oke, untuk di belakang ini teman-teman lihat, ini namanya adalah Forsuptic Dual Charger teman-teman. Untuk modelnya itu adalah BCSJ4000C, cuman nggak tulis di box, tapi kita dapat ya teman-teman. Jadi tanpa beli di luar pembelian ini, bisa dibilang ini murah sih. Terus teman-teman, untuk inputnya ini dia 5 volt 2 ampere, dengan outputnya ini per satu channelnya itu adalah 4,2 volt per 0,75 ampere. Jadi misalkan di dua-duanya dinyalain itu sekitar di berapa teman? Kalau dua-duanya nyalain, kalau dua-duanya itu sekitar di 8,4 volt per 1,5 ampere teman, sekitar segitu. Lumayan ya, seperti ini. Dan ini juga yang saya bilang tadi, kita juga dapat baterai lagi. Nah, satu di unitnya udah ada baterai, dan kita dapat gratis baterai lagi teman. Lumayan kan? Pro 5 apa ini teman-teman? Ini 3,7 volt Li-ion baterai 1000 mAh 3,3 watt hours. Oke, ini sini ada plus minusnya ya, kita samain di charger nih, seperti ini ada minus dan plus, kita samain ini, dan tinggal kita tekan aja. Ini kita colokin kabel chargernya dan udah ngecas semula itu teman-teman. Mungkin saya bisa contohin ya. Oke, saya ada mini USB ya. Isinya buat pindah data. Saya ada mini USB. Colokin sini ya. Nah, mini USB ini juga bisa nih buat ngecas. Jadi ada dua pilihan. Dan ini kita coba charger teman-teman. Sini ya. Nih, sini. Merah berarti baterainya ini habis ya teman-teman. Seperti itu. Udah itu teman-teman. Seperti ini. Kalau misalkan ditambahin, kita coba tambahin satu lagi ya. Kita ambil yang di dalam sini. Unitnya ini agak susah teman-teman. Bentar ya. Dia sudah buka. Oke, ini kita tarik. Setiap baterai B Pro ada ini juga ya. Oke, kita lihat plus minusnya. Di sini minus. Oke, kita langsung colok aja, masukin. Nah, dua-duanya baterai lagi habis teman-teman. Oke, seperti itu untuk charger suptiknya itu. Jadi seperti itu, cara penggunaannya gampang, sama aja.
bisa dibilang ini charger eksternal. Oke, selagi ngecas kita coba review yang lain teman. Ini susah juga nih teman. Oke, sudah masuk. Kita balikin aja ya waterproof casingnya. Oke, dan ini juga kita balikin ke kotaknya supaya rapi teman. Seperti ini. Oke, ini kita taruh di sana ya. Oke, terus selanjutnya saya punya ini teman. Ini namanya skeleton casing. Ini. Oke, dan dia juga ada jepitannya seperti yang saya tadi bilang ya. Dan saya mau coba itu juga ini sekalian eksternal mikrofonnya. Oke, kita dari yang kecil dulu aja ya. Atau casing juga boleh. Dari ini casing dulu ya, kita di seharusnya masih dimasukin ya. Seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Dan untuk cara masukin adalah pastikan ini tombolnya yang di sini ya, kecil. Dan ini kita tarik ke atas teman-teman. Dan kita dorong untuk labelnya, dan ya so jangan lupa dorong bawah juga supaya dia center dengan atas dan bawahnya. Oke, seperti itu. Sudah udah terpasang ya. Tidak lupa dengan mana ya? Ini. Tadi saya bilang 2,5 mm ya, ini masuk. Kalau jack audio yang lain tuh saya di sini ada kabel mikrofon teman. Ini 3,5 mm dia tidak akan masuk. Sorry, yang 3,5 mm dia tidak akan masuk teman. Jadi kalau memang menggunakan mikrofon, pastikan teman-teman bawa extendernya atau bisa dibilang adapternya ya. Jangan lupa dibawa. Karena ini 3,5-nya nyolok dulu ke adapter seperti ini sampai rapat. Oke, dan terus yang 2,5 ini baru nyolok ke sini. Nanti juga bisa untuk mikrofonnya ditempel di atas. Ini kan ada beratnya juga tuh. Atau di bawah mau teman-teman pasangin mini tripod juga bisa. Nih saya ada contohnya mini tripod. Seperti ini tinggal dipasang aja teman-teman. Sangat mudah. Seperti itu. Seperti ini aja. Jadi bisa dibilang yang aksesoris yang kita dapat ini bisa dibilang sangat universal semua teman-teman. Universal gitu ya. Ini baras kecil ini aja sangat berguna teman-teman, karena lumayan ya buat memperbagus audionya. Karena audio itu penting supaya yang nonton itu juga nggak kesusahan untuk mendengar teman-teman. Selain kita perlu visual yang baik, cahaya yang baik, kita juga perlu audio yang baik teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga kita dapat penjepitannya untuk cara masukinnya. Ini dari atas ke bawah ya teman-teman. Ini seperti ini bagian bawah. Ini tinggal dijepit gini teman-teman. Dijepit dan kita dorong. Seperti itu. Dan sampai bunyi klek ya. Sudah, berarti dia sudah masuk. Seperti ini teman. Ya, ini lumayan keras juga teman-teman. Jadi ya, ini bisa dibilang kokoh karena pernya juga tebal. Jadi jangan sembarangan nempel, takutnya kesakitan ya, karena ini tuh seperti itu. Ini benar-benar keras. Oke, mungkin saya juga nggak pernah pakai ini karena
action kameranya hanya untuk saya pakai lagi berenang atau apa gitu kan. Ini saya lebih sering menggunakan waterproof casingnya lah daripada silent casing ini. Oke, kita cabut dulu jepitnya, terus jangan lupa kita keluarin bibronya, dan kalau kita tidak pakai kita balikin lagi ke sarangnya teman-teman, seperti ini. Oke, dan selain kita dapat silent casing ini, kita juga dapat ini teman, kita dapat apa namanya, sudah pasti kita dapat di pembelian tadi waterproof casing. Untuk waterproof casing ini menggunakan material seperti akrilik gitu ya, sih orang tahu ini akrilik atau plastik biasa sih juga orang paham, karena saya menjamin kalau ini tuh akrilik teman, karena tebel ya plastiknya ya. Dan di sini juga ada tombolnya itu dari stainless dan ada pernya juga, jadi dia setelah ditekan balik lagi, tekan balik lagi, ini di sini tekan balik lagi, ini ada pernya nih. Pernya di sini ada 4 tombol, 2 di kanan up and down, terus ada tombol shutter di atas, shutter untuk wifi, dan tombol power di depan. Dan sini juga ada ada ini memang apa sih namanya ini, cover lensa lah. Dan saya sebelum menggunakan waterproof ini saya menggunakannya apa namanya ini, kain microfiber untuk membersihkan, dan ini juga kita dapatkan gratis di pembelian B25 ya, seperti ini. Kita jangan lupa lap di bagian untuk lensanya supaya tidak kurang, lap yang bersih ya, dan sini dilap juga sekalian, dan jangan lupa lap bagian LCD. Oke, LCD kita lap seperti itu. Seperti ini. Jelas ya. Dan teman-teman jangan sebelum masukin jangan sentuh dulu. Jangan lupa lap kameranya juga. Yang udah pasti kita harus wajib lap itu adalah lensanya teman. Lensanya supaya tidak kurang, seperti ini. Nah, untuk ini CD-nya kita lap juga, dan di belakangnya. Dan sekarang untuk cara masukkannya adalah saya masukin dulu kan ya, dan untuk cara ini jangan langsung dikunci ya, jadi teman-teman tekan dulu supaya nggak ada celah. Kalau teman langsung kunci itu bisa masih ada celah sedikit ya teman. Kunci lagi. Oke memang kalau udah, dan ya seperti itu. Oke, seperti itu tentang review ini ya teman, aksesorisnya mungkin belum lengkap semuanya karena selanjutnya kita akan mereview aplikasinya teman-teman. Oke, lanjut ke review aplikasinya. Akan mereview ini tadi teman-teman. Ini adalah aksesoris yang kita dapatkan gratis dari pembelian Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs, yaitu dari Brica. Jadi ini hanya sebagian teman-teman, jadi aslinya lebih banyak dan lebih lengkap daripada ini, cuman udah sebagian juga barang-barang yang ada di sini itu sudah saya pakai teman-teman, jadi nggak bisa kita review seperti ulang seperti masih fresh ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa masih review, cuman dia sudah terpakai jadi kayak kurang gimana gitu ya teman-teman, jadi yang ada dulu aja deh. Oke, mungkin kita dari yang paling kecil-kecil dulu ya, kayak ini contohnya, kita pinggirin aja dulu teman-teman. Oke, ya seperti ini teman-teman. Ini apa ya bisa dibilang ya, adapter atau converter lah biasa orang-orang bilang ya, converter dari jack 3,5 to jack 2,5 mm teman-teman. Kenapa kita dikasih converternya di sini? Karena jack yang ada di device-nya itu di Bipro 5 Alpha Edition itu dia jacknya belum jack
mikrofonnya universal 3,5 teman-teman. Dia masih menggunakan jack audio yang 2,5 mm teman-teman. Oke, kita ambil dulu mungkin device-nya. Ini dia. Seperti ini ya. Ini teman-teman. Ini jack, ini namanya jack 2,5 teman-teman. Pas sama ini namanya jack 2,5. Dan ini 3,5 sebesar itu teman-teman. Mungkin kita ada contoh ya. Ini ada mikrofon Kemper. Ini dia nih, ada contoh kabel jack 3,5 mm ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk jack 3,5 mm dan ini untuk jack 2,5 mm teman-teman. Seperti ini. Beda ya, dari panjang juga beda, dari segi ketebalan dan lebarnya juga beda teman-teman. Oke, ini 3,5 nih, dan ini jack audionya ya, ini nggak akan masuk teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan mikrofon eksternal menggunakan B Pro 5 Alpha Edition ini, teman-teman perlu menggunakan konverternya ini teman-teman. Atau yang benar itu adalah extender ya teman-teman, extender buat eksternal mikrofon. Oke, misalkan ini kabel eksternal mikrofon teman-teman, kita colok ke extendernya atau konverternya sampai bunyi klek, dan terus ini 2,5 baru kita colok ke device seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Seperti ini ya dia, dan ini nanti nyolok ke mikrofon eksternal ya. Jadi seperti itu. Dan misalkan teman-teman ingin menggunakan mikrofon ini, teman-teman tidak bisa menggunakan casing ya, waterproof ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, nggak bisa asal pakai casing waterproof teman-teman, atau langsung pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eksternal mikrofon dan juga ingin menggunakan casing untuk dipasang ke tripod, monopod atau gorillapod, itu ada casing tersendiri namanya skeleton casing teman-teman. Dia itu bentuknya seperti ini namanya skeleton casing. Dan kita juga dikasih apa ya, kayak penjepitnya gitu deh, buat bikin POV video ya biasanya. Iya, orang-orang yang kalau teman-teman suka lihat bikin POV video itu biasanya menggunakan casing seperti ini teman-teman. Oke, kita masukin dulu B Pro nya. Aduh, pencet hidup, baterainya habis teman-teman. Oke. Ini ya skeleton casing. Pastikan tombol ini enggak tertekan ya teman-teman, karena ini tombol shutter, tombol up and down, tombol power. Terus ini ada, nah ini kan ada masih bisa dicolok nih teman-teman untuk jack audionya. Nah tinggal colok seperti itu, dan baru deh kita bisa menggunakan sambil menggunakan tripod ya. Ini saya ada mini tripod, cuman udah rusak, nggak apa, kita coba aja. Ini seperti ini buat teman-teman nge-vlog mungkin kayak outdoor seperti ini ya. Nah, seperti ini, atau mau dari atas juga bisa, ada dratnya. Oke, seperti ini ya. Seperti itu kalau menggunakan skeleton casing dan juga eksternal mikrofon ya teman-teman. Jadi harus menggunakan casing dari skeleton ini, skeleton casing. Ini juga skeleton casing ini kita dikasih gratis dari pembeliannya. Jadi teman-teman gak usah beli exclude di luar pembelian ya. Jadi teman-teman udah pastikan dapat ini, dan juga teman-teman, oke kita copot kabelnya, kita pinggirin dulu ya. Dan juga teman-teman dapat penjepit seperti ini untuk membuat POV video. Biasanya ini orang-orang dijepit ke ini teman-teman, dijepit ke kerah baju ya, atau kerah jaket, atau bisa juga dijepit ke
topi supaya lebih menjadi POV. Biasanya skater teman-teman. Oke, ini cara masukinnya adalah di gitu ya teman-teman. Kita jepit dulu nih sebelum kita masukin supaya lebih gampang. Nah, udah masuk tinggal didorong aja sampai bunyi klek teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman jepitnya nih. Terus teman-teman gak usah khawatir kalau LCD-nya kelihatan, karena teman-teman bisa melihat mode dan juga berapa menit nge-record dan baterai sisa berapa dan konektivitas itu semua ada di bagian front LCD teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa ngeliat dari belakang seperti itu, karena ini fungsinya belakang ini ya kurang lebih buat setting di pengaturan, terus juga buat nge-preview foto sama video yang sudah kalian ambil ya teman-teman. Jadi seperti itu aja, sisanya ya untuk indikator-indikator mode yang sedang dipakai itu bisa dilihat dari depan ini. Meskipun ini monokrom LCD ya, cuman ya berfungsi juga lah. Oke, sekarang kita cara copot ini itu adalah dicubit atau ditekan seperti ini ya, dan didorong ke atas dan langsung aja. Oke, terus kita copot device-nya, teman-teman, seperti itu. Dan ini karena jarang saya pakai, jadi saya masukin aja lagi ya. Itu terus tadi ini ya, adapternya juga. Nah, seperti ini. Terus karena tadi terakhir kita bahas casing, mungkin selanjutnya kita casing lagi aja kali ya. Seperti ini, ada waterproof casing namanya. Ini dia bahannya akrilik dan plastik, dan juga ini apa nih, stainless atau aluminium teman, atau besi, saya juga kurang paham. Ini bahannya seperti stainless ya. Di sini mungkin ada 3 material bahan teman, stainless, akrilik, dan juga plastik. Seperti itu ya. Oke, kita buka. Di sini juga keren teman-teman, ada kayak embossan gitu, embossan tulisan Bepro di bagian sini nih. Cukup keren. Oke, ini ada buat tekannya tuh ya, dan ada juga pengunciannya supaya nggak lepas. Ini saya ada 4 tombol. Dan sedikit tips sebelum masukkan Bepro 5 nya ke dalam waterproof casing, teman-teman kan dapat ini nih. Oke, ini namanya microfiber. Jadi alangkah baiknya dilap dulu menggunakan microfiber ya, dari segi dalam casing nih, apalagi terutama buat di ini ya, buat di lensanya. Kan dilap gitu aja. Yang penting tidak kotor ya teman. Udah, dan jangan lupa ini bagian LCD buat nge-preview. Jika bagian casing sudah, jangan sampai ada yang tersentuh. Dan sekarang kita ke bagian kamera teman. Di sini bagian kamera paling penting adalah di bagian lensa, paling utama ya teman-teman. Ke bagian lensa jangan lupa ini LCD belakang ya, supaya jelas reviewnya, dan juga LCD depan. Dan baru deh kita masukin. Dan teman-teman kalau sudah masukin Bepro ini jangan langsung dikunci gini ya, itu dia masih punya sela-sela. Jadi teman-teman ini tekan dulu sampai rapat. Nah, tekan lagi nih. Nah, rapat ya. Oke. Ya sudah, seperti itu. Dan ini semuanya rapat teman-teman, gak ada celah sedikit pun. Jadi seperti ini. Sekarang yang ngebun adalah casingnya ya, bagian terpenting.
penting aja nih, seperti depannya lensa, depannya front LCD juga, depannya back LCD teman. Seperti ini. Oke, sudah. Jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Dan ini karena udah kita pakai, kita lipat aja ya, karena ini nggak boleh kotor teman-teman, tadi kan microfiber. Oke, selanjutnya itu selain kita dapat back casing yang transparan polos gini, kita juga dapat back casing yang open teman-teman. Jadi dia ada bolongannya, 2 garis, seperti 2 garis gitu bolongannya. Dan dia ini itu buat masukin strap teman-teman. Biasanya menggunakan waterproof casing sambil menggunakan open back casing ini biasanya orang-orang yang lagi hiking teman-teman, naik gunung kan biasanya kan dia megang susah tuh, karena dia megang apa ya, yang buat nancep-nancep itu teman-teman. Terus juga mereka bawa tas berat, otomatis kan susah juga kalau mau pegang kamera. Jadi kameranya ini bisa ditaruh di bagian ransel-ransel tas teman-teman, jadi di depan dada gitu, seolah-olah mereka membuat video VOV juga bisa menggunakan ini. Tapi satu lagi yang nggak bisa, tidak bisa menggunakan earphone teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena lumayan di gunungan juga embun, supaya tidak berembun gitu ya. Untuk lensa saya jadi ya lumayan lah pakai ini open casing. Ini masih baru teman-teman. Ini juga gratis dapat dari pembeliannya. Dan sini ada busanya 4 untuk menahan back LCD-nya, dan sama juga ada 4 busa untuk menahan back LCD-nya ya. Seperti itu. Dan ini saya nggak pernah saya pakai. Oke. Kita pinggirin, terus untuk strapnya itu seperti ini teman. Kita dapat 2 buah pasang strap ya. Gimana bilang, 2 pasang strap gitu ya. Kita dapat 2 pasang strap. Oke. 2 strap biasa dan 2 strap velcro ya teman-teman. Kalau mengatur velcro itu adalah strap yang krakrek teman-teman. Oke dia seperti ini. Ini yang besar nih, untuk yang biasanya yang kain. Ini velcro ini tipis-tipis teman. Ini ya. Oke, kita buka untuk velcro nya seperti ini. Terus tinggal kita pasang aja nih. Oke. Teman-teman, kita pasang ngotak aja ya. Nah, sudah seperti ini. Dan waktunya kita tes tarik sekarang, apakah dia kuat. Oh, enggak teman-teman, enggak kuat ya. Coba kita rapetin lagi untuk yang rapat. Ini dia, lumayan kuat teman-teman. Ya seperti ini teman-teman, untuk velcro strapnya lumayan kuat ya, ini pakai tenaga teman-teman untuk nariknya. Oke, lumayan seperti
ini dia nih velcro strapnya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Oke. Setelah velcro strap itu saya ada strap yang biasanya. Ini semua produk yang saya review di sini tuh semuanya gratis ya teman-teman. Nggak ada yang benar-benar beli di luar pembelian B Pro, jadi semuanya ini gratis. Yang jelas. Oke, di sini ada ini strap biasa ya, kain. Dan ini lebih panjang daripada strap yang tadi, dan mungkin saya berani jamin ini lebih kokoh daripada strap yang velcro tadi teman-teman. Karena dia ini, bayangin teman-teman, coba kita pasang ya, coba kita pasang. Teman-teman masukin nih kertas ke bawah, terus kan misalkan ini jepitan udah ketahan di jepitan teman-teman, dan ini dia ke atas teman-teman dari bawah, ambil celah yang di belakang jepitannya seperti ini. Belum tarik aja nih tuh. Terus teman-teman kencengin, kan jadinya dia ditahan dua tuh, 1, 2, otomatis lebih kuat teman-teman. Ini tenaga lebih besar daripada nyoba velcro tadi ya, bener-bener kuat teman-teman. Saya pun ini strapnya, wow. Nih kita coba lagi ya, satu lagi strap dari gratisan membeli Action Cam, sekuat baja ya. Oke, susah banget masuknya. Nah, dikit lagi ya. Oke, kita tekan dan baru kita kencengin. Ya. Oke, ini dia seperti ini. Oke, ini kita coba tarik ya. Terlalu kuat sih teman-teman. Jadi bisa dibilang ini strap lebih worth it digunakan daripada strap velcro tadi ya. Lebih jos sih. Oke, karena dia juga kain dan juga dijepit ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lipat lagi karena kita juga tidak pakai ini. Kita lipat-lipat aja. Oke teman-teman, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk review strap yang diberikan gratis oleh B Pro 5 ya. Sekarang kita masukkan lagi, karena sekali lagi saya bilang, karena saya tidak pernah menggunakan strap. Oke, sekarang kita masukin lagi plastiknya ke habitatnya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita dikasih juga teman-teman, kasih ini charging dock, baterai cadangan, stiker, memang dikasih gratis. Seperti ini ya. Ini baterai cadangannya kita keluarin, masih diplastikin karena belum pernah saya pakai juga. Oke, ini charging dock, ini baterai, dan ini stiker.
Dan ini stikernya nggak pernah saya pakai satu pun. Masih ori ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, terus untuk charging docknya ini dia ada 2 slot, karena kita juga dihitung-hitung kita dapat 2 baterai, yang satu dikasih baterai cadangan, satu lagi sudah tertempel di device-nya. Selain itu ini juga uniknya dia bisa menggunakan micro USB dan juga mini USB teman-teman. Di sini ada indikator lampunya ya, lagi ngecas. Ini ada tulisannya CH1 CH2, yaitu channel 1 dan channel 2. Di sini ada petunjuk plus minusnya nih untuk CH1 dan CH2. Oke, kita coba. Oke, udah plus minusnya nih, kita pasin aja dan ya langsung masuk teman-teman. Nggak perlu ditekan, langsung masuk setengah kali aja nih. Tuh, udah segitu doang. Dan terus untuk baterainya ini itu berkapasitas 1000 mAh ya teman-teman. B5 sendiri berkapasitas 1000 mAh, normal standar, berarti kita dapat baterai yang sama. Dan di sini untuk dual chargingnya itu modelnya BC-SG4000C dengan input 5 volt 2 ampere dan juga outputnya 4,2 volt per 0,75 ampere, itu dikali 1 channel. Misalkan 2 channel itu bisa sampai di 8,4 volt per 2 sekian lah, mungkin per 2,5 2,50 ampere seperti itu teman-teman, kalau misalkan dua-duanya nyolok seperti itu. Dan sayang sekali kita nggak dapet ininya ya, charger sama baterainya, sama batoknya, jadi kita ya manual sendiri, barang sendiri kita buat ngecas kan. Tapi worth it lah. Untuk charging dual dock juga sudah fast charging, kita dikasih garansi lama juga, dan juga ini video ter the best buat yang sponsor ya teman. Seperti ini. Oke, sekarang kita masukin beliau. Kita masukin karena ini nggak ada tempatnya dari awal beli. Ada tempatnya ini baterai, padahal mahalan orang tuanya ya guys. Nggak dapat baterai bos. Oke, seperti ini. Dan kita lipat aja, kita masukin lagi karena kita tidak pakai. Dan untuk boxnya dan juga ini baterai kita masukin lagi. Terus oke, mungkin terakhir ada ini teman-teman, mana ya, video pertama ini apa, tapi saya ini dapat dari pembelian 25 edition memang, seperti untuk atlet games gitu. Teman-teman, seperti itu tuh yang kita dapat. Untuk aksesoris selanjutnya nih, aksesoris yang terakhir kita review ya, sedikit berbeda teman-teman. Dia menggunakan strap tapi jaraknya itu sangat pendek teman-teman, mungkin sekitar 2 jarian, ini 2 jari lah kurang lebih, dan langsung diikat gini nanti teman-teman ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, lebih berhati-hati ya kalau jalan keluar. Jadi itu kalau di sini. Seperti ini ya teman-teman.
teman-teman. Ya, udah jauh. Seperti ini nih, dan ini juga tinggal dimasukin ke sini aja nih teman-teman. Oke, ya, ya seperti ini, tinggal dimasukin ke sini aja, dan juga seperti sama strap yang tadi ya, tinggal masukin ke sini. Oke, dan sudah seperti itu. Mungkin buat di jempol ya. Sekarang paham. Di sini udah langsung tertempel untuk buat tripod mountingnya seperti ini. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Mungkin hanya sekian ya. Terus gimana gitu aja produk-produk yang seperti itu aja untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you.